Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nih, bentar ya. Aku bikin video 7 hari setelah operasi FAM, benjolan di payudara aku. Aku mau ceritain dari awal pas aku ngerasa itu ada benjolan ya. Jadi pas tanggal 8 Maret kalau nggak salah, pas 8 Maret itu aku tuh lagi mau masak di sini, lagi mau masak nih, terus kayak bener-bener kayak nggak bisa dibawa aktivitas gitu, kayak sereset kalau kata orang Sunda itu pak sereset. Jadi pas rasanya tuh kayak ada, kalau kalian pernah kayak ada ulet bulu gitu, kalau kalian pernah kena sama ulet bulu, pasti rasanya ya sama kayak gitu, kayak sereset gitu, sereset gitu, sampai kayak aku sampai masak itu berhenti, gak kuat gitu. Jadi kalau dibawa aktivitas gimana ya, rasanya gak enak banget, sakit. Terus kan ya udah gitu, sakitnya berlalu aja. Pas dibawa tidur ya sorenya kan, terus aku tidur tuh, pas besokannya udah nggak sakit lagi. Terus aku bertanya-tanya dong, kayak kok kemarin bisa sakit ya, kok kemarin bisa kayak gitu banget rasanya. Terus kan aku bilang sama suami aku, kemarin kenapa ya kok sakit, sekarang enggak gitu. Aku ngomong sama suami aku, kenapa ya gitu. Terus aku penasaran dong, takut kenapa-napa gitu, tapi aku nggak ada pikiran ke mana-mana gitu, aku nggak ada pikiran ke penyakit apa gitu, nggak ada. Tapi aku nyoba pakai 3 jari gitu kan, terus aku raba gitu, kok kayak ada kelerengnya gitu, tapi apa bukan ya. Terus pas aku raba yang sebelahnya itu nggak ada apa-apa. Aku cocokin gitu, kayak kanan kiri aku cocokin. Yang waktu kerasa itu kan yang sebelah kanan ya, payudara yang kanan. Nah kan pas aku pegang tuh kayak kok kayak ada kelereng. Pas aku cek yang satunya, kok sebelah sini mah nggak ada gitu. Terus aku searching tuh ke Google, katanya kalau benjolan di payudara itu nggak ada obatnya, harus dioperasi gitu. Tapi di situ juga ada penjelasannya. Biasanya kayak orang lagi mau head gitu, apalagi hamil, hormon pas lagi hamil, atau emang benjolan gitu. Terus pas aku searching kan kayak gitu, terus aku ya udah aku nungguin head aja, soalnya kan bentar lagi juga aku head gitu. Terus kalau nggak misalkan aku telat head gitu kan, aku bisa test pack gitu ya, maksudnya si benjolannya tuh ada karena aku lagi hamil, apa emang aku head gitu. Ternyata kan pas ditungguin, ternyata kan aku head, berarti kan aku si benjolan tuh bukan karena aku hamil. Terus aku tungguin tuh sampai kelar head gitu ya, kelar head benjolan itu masih ada apa nggak ada, apa udah hilang gitu. Pas aku tungguin setelah head itu tetap ada benjolannya dong. Terus aku kan panik banget, takut gitu kan, apalagi dengan operasi tuh aku takut banget. Ya gimana nggak takut guys. Jadi itu kan bulan Maret ya, ke bulan depan berarti itu bulan April ya. Aku udah harus mikirin gitu, ini
obatnya tuh cuman dioperasi doang gitu. Jadi ya Allah gimana perasaannya, kan baru baru aja gitu pas Desember aku tuh kehilangan kakak aku cuma gara-gara dioperasi. Ya emang juga operasi besar sih itu, cuman kan denger operasi lagi tuh ya Allah, kuatin mentalnya tuh harus gimana, apalagi sekarang lagi pandemi kan. Nah terus kan aku diem tuh, aku cuman berdua doang sama suami yang tahu, orang tua bapakku belum tahu, terus mertua aku sama keluarga tuh belum pada tahu. Aku mendem sendiri mendem berdua sih sama suami. Terus kan pulang, aku nyoba kayak pulang kampung, aku pengen periksanya di kampung di Cirebon. Aku nggak mau di sini kan, aku ditinggalnya kayak aku ngontrak di Cikarang ya. Jadi aku pulang kampung buat periksa ke dokter. Situ aku cerita tuh dari awal ke dokternya. Terus pas dokternya periksa tuh, dokternya periksa bukan cuman yang ada benjolannya ya guys, tapi kanan kiri langsung. Pas dicek sama dokternya tuh ada dan masih kayak kecil banget gitu. Terus dokternya bilang kalaupun nggak dioperasi juga nggak apa-apa, tapi kan kita juga nggak tahu si benjolannya itu jinak atau ganas. Kalau dilihat dari umur aku yang masih kemarin itu, ya umur aku masih 23 tahun gitu ya. Kalau dilihat dari umur itu masih terbilangnya jinak, tumor jinak itu kayak FAM. Tapi kalau 30 ke atas itu udah bahaya, jadi harus segera ditindak lah gitu. Tapi ya kita juga nggak bisa mastiin kalau ini tuh jinak, jadi kayak harus dipantau terus gitu. Terus aku bilang kalau dioperasi juga aku belum siap dok gitu kan, kayak masih takut banget gitu. Takutnya mah karena gimana sih guys, kemarin kakak aku juga kayak gitu, maksudnya kayak abis operasi kan udah dia meninggal gitu ya, gara-gara operasi sesarnya. Terus kan aku harus dioperasi juga kan, aku masih kayak ngeri-ngeri gitu. Aku terus abis ke dokter itu aku cerita tuh sama mertua aku, keluarga gitu ya. Terus kakak ipar aku, kakaknya suami aku tuh ada yang benjolan juga di payudara. Nah dia tuh, tapi dia bisa sembuh pakai Soman. Nah kan aku tuh nyobain langsung beli ya, nih kayak gini, Soman, cari aja Soman, harganya itu 205.000 segini. Nih cara minumnya itu 5 tetes kalau nggak salah ya, sehari itu 3 kali. Nih aku udah habis 3 botol, tapi belum juga hilang, nggak cocok dipakai di aku. Terus pas kemarin juga temen aku, ya baru-baru ini pas setelah aku operasi tuh dia bilang katanya pakai obat Cina ya, kalian cari tahu sendiri aja. Soalnya aku tanya dia udah lupa bilangnya gitu. Nah terus kan aku pakein ini nggak cocok nih. Pas bulan Novembernya aku tuh udah kayak kalau kepegang gini dong sakit, keteken, apalagi kalau tidur kan kayak pengen ada tengkurap tuh gitu. Kalau keteken ya sakit gitu, kalau kena tuh sakit terus kayak stres banget. Gimana sih, kita tuh harus pengennya hidupnya pengen tenang gitu, nggak mau sakit kan. Apalagi aku tuh nggak bisa sakit sedikit pun. Kalau dicubit juga kan aku nggak bisa, aku sakit terus, kayak aku nggak mau sakit gitu. Jadi aku rembukan sama suami
kan karena kayak istilahnya aku bilang-bilang mulu kan dari awal udah ada ini, aku bilang kalau pandeminya udah turun aku mau operasi, kalau pandeminya udah turun aku mau operasi gitu. Tapi pandeminya tuh nggak turun-turun, terus aku juga udah kayak ngomong mulu sama orang lain, kayak ngomong mulu pengen kayak mau dioperasi. Mungkin orang lain juga mikir kayak ngomongnya mulu, ngomongnya doang gitu. Ya gimana, kita yang jalanin kan kita yang takut sendiri, dia mah mereka mah cuma nonton doang gitu. Tapi ya akhirnya pas udah sakit terus itu pas bulan November, pas sebelum November berarti pas mau ulang tahun aku itu September ya, September Oktober November. Pas September tuh aku bilang kayak kayak bilang sama suami aku, eh gimana nih aku nggak hilang-hilang gitu, tapi aku pengen sembuh sakit gitu, aku nggak mau sakit-sakitan terus, aku nggak mau penyakitan gitu. eh Kalau jalan satu-satunya operasi ya udah gitu aku mau. Terus di situ suami aku juga kayak ya udah gitu, kalau kamu maunya gitu ya udah operasi aja nggak apa-apa, nanti aku temenin gitu. Terus ya udah kita ke klinik kan ya. Nah, pas hari Minggu ke klinik, hari Minggu ke klinik ya kan, aku ke klinik hari Minggu tuh jadwalnya sama Ibu Sri Wahyuni kalau nggak salah, di klinik Sumber Waras Cikarang. Si dokternya tuh pas ngeraba di payudara aku tuh dia kayak nggak nemuin benjolan. Yang aku rasain dia tuh kayak nggak megang benjolan, padahal aku udah bilang ya ini dok sebelah sini benjolannya gitu, tapi dia tuh kayak nggak megang sama sekali benjolan. Jadi dia ngejasmen yang aku keluhin itu, dia bilang aku tuh bukan benjolan tapi kelenjar gitu. Kalau kelenjar itu bisa diobatin doang, nggak perlu dioperasi. Nah ya udah, pikiran positif aku kan, oh ya udah, kalau kalau ada obatnya gitu kenapa enggak gitu. Terus kan aku dikasih obat, tapi pas aku dapat obat itu malah obatnya tuh kayak obat nyeri doang sama antibiotik guys. Diminumnya juga cuma 3 hari doang, coba masa iya 3 hari bisa nyembuhin benjolannya gitu kan. Tapi kan ya udah gitu, kita mah positif thinking aja, orang kita dikasih sama dokternya kayak gitu kan. Terus kan aku 3 hari tuh aku minumin obat itu ya, obat nyeri sama itu, obatnya tuh masih ada apa udah habis kayaknya, udah habis aku kan. Pas aku raba masih ada juga benjolannya. Terus gimana nih kok masih ada ya gitu kan, aku ngomong sama suami gimana kok masih ada. Terus suami aku ya udah kita balik lagi aja. Terus pas balik lagi itu ternyata dokternya beda, dokternya cowok, namanya dokter Gatot. Nah mau nggak mau kan obat aku kan udah habis juga, kita bilang sama dokter kenapa gitu kan, aku ngomong benjolan payudara dok gitu di sebelah mana, kanan. Terus dia ngecek itu kayak dia juga kayak bingung, kayak iya apa enggak gitu, tapi dia manggilin suster buat mastiin aja kayak sus tolong dicekin ini. Dia bilang katanya ada benjolannya, coba menurut kamu ada apa enggak gitu ya. Terus susternya tuh nanya sama aku, yang sebelah mana teh, mbak yang sebelah mana benjolannya, coba tunjukin yang di mana. Kan aku ngerasain ya guys di badan aku kalau benjolannya diteken sama kitanya itu kerasa, jadi letaknya tuh tahu gitu. Pas aku tunjukin itu ini gitu, terus terus si susternya tuh bilang ih iya ini kayak benjolan dok gitu ya.
coba deh kamu samain sama yang sebelahnya gitu, barangkali beda apa sama gitu. Pas dibedain itu ternyata ya emang beda, yang sebelah sini mah nggak ada, yang kanan tuh justru ada. Tuh dia ngecek tuh 2 jari benjolannya udah gede banget, gila sih, parah banget. Terus dokter Gatotnya itu langsung bilang, kamu kalau saya rujuk mau nggak? Terus ya aku jawab aja karena aku udah mikirin matang-matang ya, kalau harus operasi pun kayak aku udah siap gitu. Terus ya udah aku jawab aku mau gitu, terus dirujuk hari itu juga. Terus kan aku udah dirujuk, dikasih kayak kertas rujukan dari klinik buat ke rumah sakitnya. Nanti ke rumah sakitnya itu bawa fotokopian BPJS, terus surat rujukan sama kartu keluarga. Udah ya surat rujukan, kartu keluarga, kartu BPJS sama fotokopi KTP 4. Nah itu kamu ke fotokopinya itu yang banyak ya 15 atau 20 fotokopian lah, 20 semua gitu, biar kalian nggak usah bulak-balik lagi kalau misalkan fotokopinya udah habis, soalnya di sono di rumah sakit tuh dipintain terus. Nah terus kan udah tuh datang ya ke rumah sakit, bilang sama security-nya mau apa dirujuk gitu dari klinik. Terus tapi nanti security-nya tuh ngomong BPJS apa umum, kan aku pakai BPJS ya, terus aku jawab BPJS. Nah terus kita dikasih nomor antrian. Terus nggak lama dipanggil. Pas dipanggil tuh disuruh keluarin surat rujukannya, fotokopian BPJS-nya, KTP sama kartu keluarga. Kartu keluarga kayaknya pas di pendaftar itu enggak. Terus dikasih nomor buat ke klinik bedah. Nah nanti di klinik bedahnya itu antri sebentar ya. Terus dipanggil tuh namaku dipanggil. Terus aku masuk, ditanya sama dokternya, namanya dokter Leila RM Lengkong. Kalau kalian yang pernah ke rumah sakit Hosana, ke klinik bedah pasti apal ya. Nah terus kan sama dokter Leilanya itu ditanya kenapa gitu. Terus kata aku benjolan payudara dok, dari kapan, kata dia gitu. Aku jawab dari bulan Maret gitu. Terus ya udah langsung tiduran aja. Terus aku dicek sebelah mana, sebelah sini dok, aku kasih tahu sebelah sini dok. Terus pas dokternya ngecek itu beneran aku lagi sakit banget, benjolannya itu kalau dipegang tuh sakit banget. Jadi pas dokternya ngecek itu kan diteken-teken ya guys, jadi Masya Allah banget sakitnya itu. Aku sampai ngejerit loh itu. Aku masuk ke ruangan dokternya sendiri karena suami aku lagi ke toilet. Terus pas udah diperiksa udah tuh aku duduk lagi kan ya. Terus sama dokter Leilanya tuh dibilangin gini, kalau kamu hari ini dioperasi mau enggak? Kalau hari ini saya operasi mau enggak gitu. Terus aku jawab insya Allah saya mau dok gitu. Terus kata dokternya yaudah saya jadwalin nanti besok sore saya operasi gitu, kamu operasi besok sore, kata dokter Leleng gitu. Terus udah habis itu aku keluar ruangan itu langsung disuruh sama susternya tuh buat cek apa ya, pertama aku cek ini dulu cek apa tulang cek di itu dulu, di ronsen gitu, di ronsen.
di X-ray, aku di ronsen. Terus hasilnya nanti aku kasih tahu di sini ya, aku taruh di sini. Nah kan pas sudah di ronsen itu si susternya tuh minta hasil ronsenannya kita fotoin pakai HP gitu. Terus abis di ronsen itu aku langsung disuruh buat cek darah sama rapid antigen. Aku ambil darah, terus aku antigen di lewat hidung kanan kiri, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Nanti aku taruh di sini juga. Terus kita yang paling lama itu nungguin hasil tes darah 2 jam nungguinnya guys. Terus kan pas udah keluar itu udah kita kasih berkasnya, itu berkas yang kayak hasil darah, terus hasil tes antigen sama foto yang ronsenan yang dada itu kan yang ada di HP. Pokoknya tuh semuanya tuh dibawa ke suster yang ada di klinik bedah, yang ada di depan klinik bedah. Terus pas udah dapet itu kita dijelasin, karena aku mah nggak disuruh nginep saat itu juga, aku boleh pulang gitu. Pas saat itu aku udah malam banget, kalau nggak salah jam 9 malam tuh aku baru kelar semuanya, dan aku baru dijelasin sama susternya kalau besok pagi jam 4 maksimal jam 5 itu aku harus udah ada di rumah sakit, udah ada di lantai 2 depan ruang administrasi. Terus nanti dijelasin besok itu aku harus kayak istilahnya udah dirawat di situ. Terus aku tuh harus istirahat. Nanti jam 11-nya aku dikasih tahu suster, nanti dari jam 11-nya aku harus sudah puasa sampai sorenya itu baru aku operasi gitu. Terus pas aku kan jadwal operasinya tuh jam 5. Jadi sebelum jam 5 tuh kayak jam 5 kurang 10 atau 20 menit aku udah langsung dibawa ke ruang operasi sendirian, dan buru-buru banget itu guys. Aku sampai kayak pamitan ke suami tuh cuma kayak salim doang. Pengennya kan, aku kan pengennya kayak ya nggak tahu, yang dibayangin tuh kan dramatis, kayak aku nanti bisa enggak ya ketemu lagi setelah operasi. Tapi ya udah gitu, aku mau positif aja, ya udah aku salim. Aku pulang buru-buru banget susternya. Tapi pas di ruang operasi tuh kan aku harus nunggu dulu ya, disuruh duduk dan nunggu dulu, dan di situ aku nangis sendirian, nangis sejadi-jadinya. Tapi ya aku nggak bersuara, nangis aja gitu. Terus kata suster yang di ruang operasinya tuh, kamu ngapain duduk di situ, ya sini masuk gitu ya kan. Terus aku masuk ke ruang operasi, tapi sebelum kayak masuk ke ruang operasi, tapi ada ruang bedahnya mah ada lagi gitu. Jadi pas di ruang operasi itu kayak aku ditanya lagi sama susternya, disuruh tanda tangan gitu. Tapi ya aku nggak baca, aku cuma tanda tangan doang, kayak surat pernyataan gitu kali ya, nggak tahu juga sih. Aku tanda tangan. Terus padahal kan aku masuk jam 5 kurang ya guys, tapi pas di operasinya itu aku jam 6 kurang. Jadi selama itu aku nungguin dokternya semuanya komplit, nungguin dokter pada komplit lah, dokter bius sama dokter bedahnya. Terus pas aku masuk ke ruang operasi, tuh kayak
kalau nggak salah mah itu bajunya dicopotin gitu ya, tapi aku udah dicopotin apa belum ya, perasaan mah aku belum, tapi aku udah tiduran gitu kan, disuruh tiduran gitu ya, itunya dicopotin aja, tapi kayak dicopotin apa enggak ya, aku teh lupa kayaknya mah enggak deh, yang nyopotinnya mereka kalau nggak salah, yang dicopotin tuh masker kali ya, aku nggak inget guys, lupa. Maskernya kayaknya dicopotin, nah aku copotin terus aku tiduran. Nah yang aku lihat di ruang operasi tuh ya emang sengaja aku nggak ngelihat di sekeliling ruang operasinya sih ya, yang aku lihat tuh cuman ada lampu, banyak banget lampu, ada 6 lampu yang besar gitu yang di ruang operasi. Terus aku disuruh tiduran kan ya, kepalanya tuh kayak ada tempat kepalanya sendiri, bukan bantal, rata gitu. Terus dokter biusnya bilang gini, saya bius ya sekarang gitu. Terus aku jawab gini, sakit enggak dok gitu. Kalau yang pertama mah enggak. Terus dia sambil ngebius. Terus aku jawab gini, ih dingin gitu. Iya, bius yang pertama mah dingin, tapi yang kedua sakit, bilang gitu. Terus yang kedua nih ya, saya masukin yang kedua. Tapi beneran sakit banget loh. Dari sini masukin bius di infusan, masukin biusnya. Nah, pas dimasukin itu kerasa banget ya, sereset nyampe ke sini. Tapi udah gitu kayak sakit dok, sakit, tapi udah langsung kayak les, nggak tahu lagi ceritanya, nggak tahu lagi kayak ya perjalanan operasinya aku nggak tahu lagi gitu, tahu-tahu kayak mbak bangun, terus aku tuh kayak bangun, terus kata susternya udah ya mbak, udah apa, kata aku gitu ya, udah selesai. Hah, selesai apanya, selesai operasinya, kata susternya gitu. Terus kata aku, selesai operasinya kapan gitu ya. Terus kata dia, lah mbak emang nggak tahu abis dioperasi. Hah, emang udah ya, kata aku gitu. Terus aku kayak, emang udah ya gitu ya. Tapi di samping itu kayak udah kelar, aku langsung langsung baca doa setelah operasi. Tapi nggak lupa juga sebelum operasi aku baca doa. Terus kayak udah gitu aku kan masih samar gitu ya penglihatannya, kayak mas orang bangun tidur gimana sih, kayak linglung gitu. Terus aku manggilin suster, suster, kayak aku kan dikasih oksigen yang atau yang di hidung itu yang 2 yang kayak di sinetron. Sakit banget itu di situ pas udah sadar, kayak suster, suster, aku panggil suster, suster nggak ada yang nyaut. Terus tolong gitu, nggak tahu kedengeran apa emang nggak ada orang, apa nggak kedengeran gitu. Yang aku lihat kan nggak ada orang, makanya aku panggilin suster, suster tolong. nggak ada yang nggak ada yang nyamperin. Pas aku kayak nangis sejadi-jadinya, kayak ngerasa sendiri guys, takut, kayak 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 mimpi lagi ada di ruang kosong, tapi bukan mimpi, kayak nyata gitu ya, emang nyata gitu, emang gak ada orang. Makanya kan aku nangis. Terus datang tuh suster, kamu kenapa nangis? Terus mimpi ya kamu ya, lah siapa yang mimpi dalam hati gitu ya. Terus kamu kenapa? Aku pengen ketemu suami aku, kata aku gitu. Emang suami kamu di mana? Di Jakarta, bilangin. Lah orang ngelawak banget sih, nggak lucu banget, dalam hati mah gitu. Terus aku jawab, suami aku ada di depan ADM, kata aku gitu. Karena suami aku disuruh nunggunya di sono guys, nggak boleh ikut masuk. Terus akhirnya suami aku datang. Terus ya udah, aku udah mulai tenang ya, karena kayak istilahnya udah kayak ya udah ada kehidupan lah setelah suami aku datang, dibanding kayak sama susternya kan kayak dicuekin banget gak sih gitu, langsung pergi-pergian aja. Terus nggak lama kayak susternya datang lagi, nunjukin benjolannya itu. Nanti aku kasih tahu di sini dah kalau ada fotonya.
kalau nggak salah suami aku nyimpen fotonya, nanti aku masukin di sini ya. Benjolannya itu kayak bakso, beneran kayak bakso kecil. Kata susternya ini ya, benjolannya dia kayak daging tumbuh, bilangnya gitu. Coba terus dia minta kalau mau fotoin aja gitu, kalau kata susternya kalau enggak fotoin aja, soalnya ini mau saya analisis di laboratorium gitu, dianalisis dulu, kayak istilahnya kan kita juga nggak tahu hasilnya itu kayak benjolannya tuh tumor atau kanker gitu, jinak apa ganas gitu kan nggak tahu, dianalisis dulu. Terus pas udah dipoto, aku udah kayak pindah kasur aja aku udah sendiri ya, emang kalau bagian atas mah aku dibantuin sama suami, dipindahin, digotong. Terus aku pindah ke ruang rawat inap. Nah itu kan udah malam banget ya, jam 9. Aku operasi tuh cuma setengah jam doang guys, jadi dari jam 6 sampai setengah 7. Terus aku pindah ke ruang inap itu jam 9 apa jam 8 gitu ya, aku pindah. Terus kayak ngabarin keluarga dulu, karena kayak istilahnya kan keluarga taunya aku operasi jam 5 ya, jam segitu aku belum ngabarin. Terus pas di ruang inap aku ngabarin semuanya. Pas udah ngabarin kayak aduh kebelet pipis gitu, mana suster sama dokternya emang udah ngebolehin minum, cuman kalau bangun katanya jangan dulu gitu. Tapi ya pengen pipis gimana, aku bangun aja. Pas bangun giung saeutik, pusing sedikit, cuma masih bisa ditahan. Tapi kalau bangunnya itu masih sakit banget. Enggak banget sih, masih kayak bangunnya doang sakit. Kayak bangun tuh harus dibangunin, kalau nggak dibangunin nggak bisa. Ya yang lainnya mah bisa mandiri sih, kecuali ya bangun doang gitu. Kalau udah bangun mah udah bisa ngapain aja. Jadi dari tiduran ke bangun tuh beneran kayak nggak bisa sendiri, harus dibangunin. Selama di rumah sakit bosen banget, gila. Gimana nggak bosen, orang tiduran, tidur, makan tidur lagi, nggak bisa bangun sendiri, boring banget gitu. Terus pas besok sorenya itu dokternya datang tuh, dokter Laila, dia ngecekin payudara aku kayak ditekan gitu kan, ditekannya nggak neken banget sih gitu. Terus dokternya bilang kayak kamu boleh pulang sekarang ya, alhamdulillah dalam hati gitu. Terus nggak lama aku pulang tuh jam isya, udah diurusin keluarnya. Pas udah bener-bener kelar urusannya itu, urusan di rumah sakitnya, aku pulang jam 9 malam. Nyampe ke kontrakan itu jam 10. Karena perjalanannya guys, karena aku tuh belum bisa ke abluk-abluk, gimana sih namanya perjalanan ya, bener-bener tuh suami kayak berapa kilometer doang kecepatannya. Nah pas pulang itu aku dikasih obat, 2 obat ini guys. Ini aku ngasih tahu tapi udah habis ya, karena aku udah konsumsi 7 hari 5 hari. Ini dikasih antibiotik sama obat nyeri. Obat nyerinya itu namanya mefenamic acid. Kalau yang antibiotiknya namanya apa? Ciprofloxacin HCl monohidrat. Ini beneran bikin nggak sakit sih. Pas 1 hari udah pulang kayak emang masih dibangunin, tapi pas sore harinya tuh aku udah
bisa bangun sendiri, alhamdulillah. Udah mandi, tapi mandinya nggak bisa dibasahin karena kayak saya emang nggak dikasih tahu juga sih sama dokternya boleh dibasahin apa enggak, tapi aku mau mandi aja gitu. Terus kan aku Selasanya hari Selasanya aku balik lagi ke rumah sakit buat kontrol ya. Pas kontrol itu cuman kayak istilahnya dokternya ngecekin, terus sama ganti perban doang. Dokternya bilang kayak nanti minggu depan kesini lagi ya gitu. Semoga aja minggu depan jahitan aku udah maksudnya lepas jahitan lah gitu. Minggu depan udah harus kayak istilahnya, semoga aja minggu depan udah lepas jahitan. Terus kan tadi aku nanyain kayak hasil benjolannya tuh apa gitu, apa tumor atau apa, kan nggak tahu, aku nanyain. Terus kata dokternya belum ada hasilnya, semoga minggu depan itu udah ada hasilnya ya guys. Jadi kesimpulan dari video ini buat kalian yang punya benjolan, jangan takut sama jangan takut sama penyakit apa aja, kamu jalanin aja gitu. Terus kalaupun harus dioperasi ya udah terima aja, karena operasinya itu sama sekali nggak sakit, nggak bikin kamu trauma, karena dibius total. Aku aja nggak tahu perjalanan aku pas dioperasinya, aku nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Yang tadinya kayak ketakutan, nggak bakal ketakutan. Aku juga sekarang kalau dibilang trauma juga nggak trauma, cuman aku udah nggak mau lagi aja kayak gitu. Amit-amit aja ya guys. Tapi buat kalian yang punya benjolan ya, itu tuh bahaya. Kita nggak tahu itu jinak atau ganas, tapi sebaiknya mending diangkat aja benjolannya daripada bikin stres. Oke guys, semoga kalian sehat selalu. Terus aku juga semoga minggu depan hasilnya udah keluar, hasilnya memuaskan. Semoga nggak ganas lah, jinak gitu. Terus nggak ada lagi benjolan-benjolan yang lain. Saling doain ya guys. Dadah.